Halo teman-teman, balik lagi di channel ini Travel ID. Teman-teman, balik lagi di Stasiun Rawamangun LRT Jakarta fase 1B. Yang kali ini kita akan mengangkat atau memperlihatkan teman-teman sebagian dari interior Stasiun Rawamangun ini, teman-teman. Jadi kita akan melihat sebagian ya, tadi tidak semuanya, hanya beberapa saja yang bisa difoto ataupun didokumentasikan oleh kami. Mohon maaf kalau misalkan kurang banyak foto atau tampilannya. Hanya itu saja yang bisa diizinkan untuk dipublish ya ke umum. Jadi kalau teman-teman yang bertanya, kok fotonya cuma sedikit bang? Yang itu saja yang bisa ditampilkan. Saya disclaimer di awal ya teman-teman, agar teman-teman tidak kecewa nantinya. Nanti bilangnya judulnya clickbait, padahal saya hanya menampilkan yang boleh diizinkan saja. Oke teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe channel ini untuk mendukung channel ini ke depannya, agar lebih baik lagi memberikan informasi ke teman-teman tentang stasiun-stasiun baru atau proyek pembuatan stasiun yang mendukung sektor traveling teman-teman ya. Ada juga trip report ataupun jalan-jalan pastinya. Oke teman-teman, di LRT Jakarta fase 1B jalur Velodrome Manggarai sudah berjalan 1 tahun sejak groundbreaking 30 Oktober 2023 lalu. Progresnya mencapai 33,45% dan proyek ini ditargetkan selesai pada kuartal ketiga 2026 sampai stasiun Manggarai. Sebagai pelaksana proyek yaitu PT Jakarta Propertindo atau Jakpro berkomitmen menghadirkan transportasi massal yang efisien dan ramah lingkungan. PLT Direktur Proyek LRT Jakarta Fase 1B, Prastio Rianda Mulyo, mengungkapkan proyek ini melampaui target waktu pengerjaan. Berhasil melampaui ekspektasi, keselamatan dan kenyamanan masyarakat sekitar tetap menjadi prioritas utama kami, ujar Prastio. Beberapa capaian penting seperti penyambungan seluruh balok girder dari stasiun Velodrome hingga stasiun Rawamangun. Uji lintasan dilakukan pada 30 September 2024 menggunakan Maintenance Rail Vehicle atau MRV. Waktu groundbreaking sampai uji lintasan ini berlangsung 360 hari pada saat kemarin ya teman-teman. Adapun progres pembangunan stasiun Rawamangun ini bisa teman-teman lihat sudah mencapai 46,24%. Stasiun Rawamangun kini memasuki tahap pengerjaan arsitektur termasuk fasad dan pemasangan eskalator. Stasiun ini akan menjadi titik penting yang menghubungkan Jakarta Timur dengan pusat kota dan Manggarai, kata Prastio. Proyek LRT Jakarta fase 1B memiliki panjang lintasan 6,4 km dengan mencakup 5 stasiun, yaitu Stasiun Velodrome Rawamangun, Pramuka, BPKP, Pasar Pramuka, Matraman, dan Manggarai. Ini menjadikannya pendukung integrasi antar moda di stasiun Manggarai yang merupakan nantinya menjadi stasiun sentral. Stasiun Manggarai dan stasiun LRT Manggarai nanti memiliki bangunan yang terpisah, tidak menjadi satu kesatuan di stasiun Manggarai. Setelah rampung, jalur LRT Jakarta akan menghubungkan stasiun Pegangsaan 2 Kelapa Gading hingga stasiun Manggarai dengan total panjang 12,2 km. Waktu tempuhnya sekitar 26 menit dari stasiun Pegangsaan 2 Kelapa Gading hingga stasiun Manggarai sebagai pusat transit ataupun stasiun sentral nantinya. Proyek ini diproyeksikan mampu mengangkut 8.000 penumpang per hari secara bertahap.
dengan menggunakan rangkaian kereta Hyundai Rotem yang saat ini sudah digunakan di lintasan dari Velodrome hingga stasiun Pegangsaan 2. Nantinya, kereta ataupun rangkaian LRT menggunakan 6 stand formasi, mirip hampir sama dengan LRT Jabodebek, yang nanti kedepannya akan lebih banyak untuk mengangkut penumpang dari timur Jakarta ke pusat kota Jakarta. Nantinya LRT Jakarta apabila sudah terhubung semua akan membentuk semacam loop line atau circle line di dalam kota Jakarta. Jadi nanti LRT Jakarta ini teman-teman akan memutar ataupun keliling inner dari kota Jakarta. Untuk teman-teman ketahui, LRT Jakarta ini beda dengan LRT Jabodebek yang saat ini beroperasi dari stasiun Harjamukti ataupun stasiun Bekasi Timur Jatimulya ya teman-teman ya. Jadi memang berbeda kepemilikannya. Apabila LRT Jakarta adalah bagian dari kepemilikan Pemprov DKI Jakarta, sama dengan MRT Jakarta yang milik Pemda atau BUMD DKI Jakarta. Sedangkan LRT Jabodebek adalah kepemilikan pemerintah pusat yang operasionalnya di bawah operasi dari PT KAI atau Kereta Api Indonesia, divisi LRT Jabodebek. Jadi untuk teman-teman bisa membedakan antara LRT Jakarta dengan LRT Jabodebek. Armadanya pun berbeda ya teman-teman. LRT Jabodebek menggunakan rangkaian milik PT Inka dengan full automation atau tanpa masinis. Kalau LRT Jabo ataupun LRT Jakarta maksud saya ini menggunakan rangkaian milik atau buatan dari Hyundai Rotem di Jepang teman-teman. Oke, itu aja nih teman-teman gambaran ataupun gambar yang bisa saya sajikan interior stasiun Rawamangun. Nih teman-teman, jadi saat ini masih dalam tahap penyelesaian interior stasiun yang teman-teman tadi lihat di konten ini. Dan ini adalah tampilan dari luarnya ya teman-teman, dari JPO depan kampus UNJ. Sampai sini dulu teman-teman saya bisa sajikan konten ini. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan dan tidak banyak memberikan gambaran interior stasiun stasiun Rawamangun maksud saya. Mohon maaf. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami berikutnya. Jangan lupa subscribe. See you. Bye-bye teman-teman.